يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh Allah. Karena tidak ada kelezatan yang luar biasa dalam hidup ini selain merasa ditatap oleh Allah. Siapapun yang merasa ditatap oleh Allah tidak akan sibuk mencari tatapan yang lain, akan puas, akan mulia akhlaknya. Dan mudah-mudahan Allah yang sedang menyimak segala yang terjadi ini menggolongkan kita menjadi orang yang merasa diperhatikan Allah setiap saat, sehingga kita tidak sibuk jaim jaga image di depan orang, karena yang paling penting adalah jaga sikap hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, khususan para ulama, guru-guru kami yang saya muliakan, para ustadz dan bapak-bapak yang diberi amanah sebagai pimpinan serta jamaah. Takdir ini tidak ada yang kebetulan, semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Mudah-mudahan hari ini adalah hari iri melihat adik-adik kita yang sudah diwisuda ini. Hari ini adalah hari syukur kita bisa melihat kebesaran Allah yang memberikan hidayah taufik. Ada 43 yang bisa menjadi bukti bagaimana menghafal Quran jauh lebih mudah dari yang kita duga selama ini. Memang ibu bapak, saya bersyukur, terima kasih salah satu anak saya hadir pada hari ini, dan ada beberapa santri Darut Tauhid juga, termasuk Ustadz Darut Tauhid, Ustadz Edi Abdul Marwah, ini pimpinan pesantren Darut Tauhid di Jakarta. Dan Ibu Dokter, mana Bu Dokter tadi ada? Asa ada tadi? Oh ya ada. Beliau juga sempat dari pesantren Darut Tauhid dan juga ada santri yang lain. Ibu Bapak, jadi menghafal Quran, saya belum termasuk yang hafal, mohon maaf. Menghafal Quran itu adalah sepenuhnya karunia Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia yang bisa jadi berlimpahnya karunia kalau disikapi dengan tepat, tapi juga ujian akan bisa mengundang petaka kalau diberikan amanah hafal Quran tidak disikapi dengan tepat. Saya mohon maaf, pernah belajar tentang salah satu hadis bagaimana 3 kelompok yang dihisab pertama kali di akhirat nanti. Yang pertama adalah orang yang merasa mati syahid.
Ketika dipanggil oleh Allah di yaumul hisab, ditunjukkan beragam karunia Allah. Apa yang engkau lakukan? Saya berjuang ya Allah. Saya bertempur, saya sampai terbunuh di medan perang. Tapi Allah yang Maha tahu segala isi hati, tidak pernah terbohongi oleh ucapan dan sikap apapun. Dusta kamu. Kamu bukan berjuang karena Allah, tapi kamu berjuang karena ingin disebut pahlawan, karena ingin disebut pemberani. Maka orang yang merasa berjuang sampai terbunuh ini diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bukan kurang beraninya, bukan kurang perjuangannya, yang kurang cuma satu yang membuat seorang pejuang gagal masuk surga. Kelompok yang kedua yang nanti akan dihisab adalah orang yang belajar Quran dan menyampaikannya, membacanya, juga orang yang belajar agama dan mendakwahkannya. Saya akan termasuk kelompok yang kedua mungkin. Juga para ustadz, ulama, ustazah, adik-adik boleh jadi nanti di kelompok yang kedua dihisab. Tapi ternyata tidak semua yang ahli agama dan ahli Quran selamat. Ternyata ketika dihisab, Allah yang Maha tahu isi hati. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar Quran dan saya mengajarkannya. Ya Allah, saya belajar agama dan mendakwahkannya. Dusta kamu. Ternyata engkau belajar Quran karena ingin disebut qari'ah. Engkau belajar agama ingin disebut ulama, ustadz, ustazah. Dan Allah sudah berikan sebutan itu tidak ada lagi di sisi Allah. Ternyata ada sekelompok di antara penghafal Quran dan juga yang berdakwah itu diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bukan kurang hafalannya, bukan kurang ilmu agamanya, bukan kurang bacaannya, yang kurang cuman satu saja. Hatinya tidak menghadap ke Allah. Hatinya menghadap kepada penilaian makhluk. Hatinya menghadap kepada pujian. Hatinya menghadap kepada kekaguman orang. Dan Allah Maha tahu isi hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan, kata-katamu Allah Maha tahu isi hati. Jelas adik-adik? Selain bahagia diberi hafal, juga ingat-ingat tentang hadis ini. Karena ternyata tidak semua penghafal Quran dan orang yang paham agama menjadi ahli surga. Bukan kurang hafalannya, bukan kurang ilmunya, yang kurang cuma satu. Apanya? Apanya? Hatinya. Ternyata lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Nikmat disebut hafiz, nikmat disebut hafizoh. Tidak ada salahnya disebut hafiz, hafizoh. Tapi Allah tahu di sini seperti apa. Apakah yang kita cari? Hadirin sekalian, hadir bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Kalau hati saya ngangkat, merasa bangga dengan sebutan itu. Padahal orang memuji kita bukan karena kita mulia. Orang memuji kita cuma satu sebabnya, karena Allah yang Maha tahu masih menutupi aib, dosa, maksiat, keburukan kita. Saudara tahu kenapa saya berdiri di sini? Karena Allah yang Maha tahu segalanya, Maha baik, masih menutupi orang ini. Saudara, tidak ada yang tahu. Makanya kalau disebut Ustadz Al-Mukarram, itu pandangan orang, segera hati ini harus lari. Apa yang Allah tahu tentang diri saya?
Niscaya orang yang berani sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang kita tidak akan bangga dengan pujian sehebat apapun dari manusia. Benarkah hadirin? Bukankah kita dipuji karena Allah nutupin aib? Boleh saya tanya sesuatu? Tolong acungkan tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Semua punya dosa? Tolong acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tidak ada yang ngacung? Tolong acungkan tangan yang dosanya sedang. Masih belum ngacung juga? Pak Wakil Bupati bagaimana? Belum ngacung juga? Pak Rektor? Pak Kapolres? Tolong acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Jadi ibu-ibu ini banyak dosa? Banyak dosa? Ibu maaf, andai kata setiap dosa yang ibu lakukan dibalas oleh Allah mengeluarkan bau, satu dosa satu bau, seperti apa bau ibu-ibu ini? Bau dahsyat, bau sekali. Kira-kira suami mau dekat dengan ibu? Jawab, tidak, ditalak ibu. Nggak ada suami yang mau punya istri yang super bau. Kira-kira anak mau dipangku oleh ibu? Tidak. Adakah teman atau tetangga yang mau duduk deketan? Jawab hadirin. Tidak, dikucilkan bu. Jadi ibu dihargai suami, ibu dihargai anak, ibu dihargai tetangga karena Allah menutupi aib dan dosa ibu. Benar? Benar? Jangan somse ya. Dah pindah ke sini. Bapak, cari cingwa ya. Punya dosa Pak? Banyak? Banyak? Kalau setiap dosa Bapak oleh Allah dibalas mengeluarkan benjolan segede baso per dosa, bagaimana penampilan Wakil Bupati ya? Bagaimana penampilan Aagi? Mengerikan. Bagaimana kalau tiap dosa kita dibalas oleh Allah mengeluarkan belatung, satu dosa satu belatung? Jijik tidak? Makanya ibu bapak jangan terpedaya oleh pujian, penghormatan, penghargaan manusia. Punten, punten, abdi tos nyobian dipuji rame-rame se-Indonesia. Udah nyobain dipuji rame-rame. Udah itu dikasih karunia oleh Allah yang lebih hebat. Pernah dicaci maki rame-rame se-Indonesia. Udah tuh keprok ya, kasih eta baheula. Nah, make keprok mah. Bahkan yang nyacinya juga datang sekarang ke sini. Saya mau bicara sejujurnya boleh? Demi Allah, ini Allah menyaksikan ya. Dihormati, dikagumi, dipuji rame-rame. Kalau tidak siap, iman jauh lebih bahaya daripada dicaci dan dimaki. Orang yang terbuai oleh pujian, orang yang sangat menikmati penilaian orang, hidupnya cenderung dekat dengan munafik. Hidup hanya ngebagus-bagusin topeng, hidup hanya ngebagus-bagusin bungkusan agar orang menghormati, padahal isinya belum tentu di sisi Allah diterima. Benar? Makanya hati-hati ibu, bapak, terutama yang punya pangkat jabatan, jangan tergiur, jangan menikmati penghormatan sampai lupa siapa diri kita yang sebenarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau tidak salah Luqman Hakim pernah mengajari anaknya, "Nak, kita ke pasar." Mangga apa? Pertama naik bapaknya ke keledai dituntun anaknya. Kata orang, si bapak nggak punya perasaan, masa dia naik keledai anaknya nuntun, tega, salah. Bapak turun, anak naik sampai bukit kedua, ini anak tidak tahu sopan santun, masa anak yang naik bapak yang nuntun, salah lagi. Akhirnya naik duaan sampai bukit yang ketiga, ini orang tidak berperi kekeledaian, keledai satu ditaikkan duaan, zolim. Bapak naik salah, anak naik salah, berdua naik salah, akhirnya tidak ada yang naik. Sampai ke pasar, eta jelema mubazir, punya keledai nggak ada yang naikin. Hei anakku, itulah manusia. Jikalau hidupmu hanya ingin dinilai manusia, hanya ingin dipuji, hanya ingin dihargai manusia, capek seumur hidup. Karena tiap orang beda-beda cara menilainya. Maka kalau ingin bahagia, ingin puas, ingin nikmat, wa kafa billahi syahida, cukup Allah saja. Jelas Bu? Ibu, kenapa ibu tidak bahagia? Kurang bahagia karena ibu terlalu banyak berharap dari suami. Makin ingin dihargai, makin ingin dipuji, eta teh capek hirup teh Bu. Kenapa ibu banyak cicilan? Karena eta teh hayang dipuji, padahal yang muji nggak pernah ikut bayar cicilannya. Betul? Serius hadirin. Bu, pengen bahagia, ini rumusnya. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Enteng hirup teh. Dah capek atuh, sok ibu dandan. Terus nanya ke suami, "Kang, kumaha penampilan abdi?" Ini sumber masalah Bu. Ibu mau ngapain dandan nanya ke suami? "Jujur Kang, abdi jiga kumaha." Ini nyiksa suami. Suami harus ngomong apa? Ngomong gelis dah henteu, ngomong butuh tega. Tungtung emak atas mata jiga kesemek tuh gitu. Udah, puji, caci, ember jatuh sama. Kita tuh dipuji gembira tuh bukan karena layak dipuji, karena ngebohongin diri. Benar? Tak orang teh kasiksa gara-gara pengen dipuji. Buktinya lihat di BBM, di status itu teh potret teh dipilih anu paling pantas, ya kan? Kalau kira-kira agak demes nggak mau dari pinggir. Siapa di antara yang paling sengsara yang hadir ini? Tahu nggak? Yang paling ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang ingin kelihatan langsing, tahan napas. Ya tadi si ibu teh teu napas ibu. Da alim katingali. Siapa yang menderita, yang pengen kelihatan putih, dikeem sepanjang malam. Yang ingin kelihatan awet muda, tiap malam pakai jepitan jemuran di sini. Capek hirup pengen dipuji batur teh ya. Betul tidak? Hidup mah yang paling enak mah just the way you are. Naon cing artina? Dilarang merokok. Hidup yang paling nikmat adalah putus harapan dari makhluk. Tos wa kafa billahi syahida, cukup Allah. Ini ada seorang jamaah
Di rumahnya dandan terus, ibu-ibu, saya sih tidak tahu, hanya cerita aja. Di rumahnya dandan, rapi, beberes. Kata tetangganya, "Ece, kenapa Ece teko meni dandan wae di rumah, beberes wae, padahal suami Ece kan tunanetra." Neng, saya tahu suami saya tidak pernah lihat saya, tapi Allah selalu lihat saya. Dan saya menikah malain supaya suami bogoh ke saya. Saya menikah ke suami maladang amal buat saya. Dan suami saya mah teu gaduh nanaon. Yang punya pahala adalah Allah, yang punya sorga juga Allah, yang nurunkan sakinah juga Allah. Jadi saya mah berbuat bukan demi suami sayang, bukan demi suami cinta, supaya Allah yang melihat saya ridho ke saya. Enak dengarnya, Bu? Bandingkan dengan emak centil nu tadi. Kriweuh, Bu. Jadi ibu harus tahu ya, dandan demi dipuji Allah dengan dandan dipuji orang lah beda, Bu. Kalau dandan ingin dipuji Allah, asal rapi, pantas, cekap, beres, belecet. Tapi demi dipuji orang, aduh ini khusyuk, sejam setengah, sholat duha mah 5 menit, belecet. Hati-hati, Bu, setakar kebek ibu dandan ge da moal ngepek. Ngan ngepek karena loket unggul seet. Halo, si A menyiksa datang. Serius, Bu, salah satu penyebab kita tidak bahagia tuh terlalu sibuk dengan penilaian makhluk. Mau latihan ikhlas? Saya belum termasuk orang ikhlas, tapi ceramah ini ngajak mujahadah sama-sama. Jadi dalam ilmu tuh kalau dengar ceramah tuh namanya tahu. Kalau tahu belum tentu robah. Nanti pulang dari sini buka kitabnya, lihat, datang ke ustadz, baca lebih lengkap, namanya paham. Udah makin kuat. Nanti puncaknya robah tuh kalau mujahadah. Seperti orang berenang, tahu berenang belum tentu bisa berenang. Ya, paham ilmu berenang belum bisa, tapi dijongkokan karena cai, barulah dia bisa berenang. Itu juga gayanya macam-macam. Teori mah gaya katak, yang terjadi gaya batu, berekbok. Lama-lama gaya gogog, baru lama-lama gaya katak. Ilmu ikhlas juga kayak gitu, Bu. Kita harus tahu dulu, karena tidak diterima lamun teu ikhlas. Betul? Ini sudah habis belum waktunya, Pak? Saya nanya ke panitia, Bu, dan kalau ngejawab teh tong galak juga gitunya. Teu acan, gitu. Belum.